Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam satu panggung saja teman-teman teater se-Indonesia. Kembali lagi saya Duma akan menyampaikan beberapa hal tentang teater. Kita masih membicarakan tentang teater, seni peran, dan hal-hal apa saja yang mendukung permainan-permainan itu menjadi menarik dan baik tentunya di atas panggung. Nah, beberapa waktu yang lalu kita membicarakan seni peran kaitannya dengan vokal karena vokal itu merupakan salah satu media yang harus dimiliki oleh seorang aktor atau seorang pemeran untuk mampu memainkan karakter tokoh yang akan dia mainkan. Nah, tentunya dia harus selesai untuk urusan vokalnya. Nah, persoalan vokal itu bisa terselesaikan ketika pemula atau teman-teman yang sampai dengan detik ini masih bertahan di dunia seni peran. Idealnya, seyogianya memang harus melakukan latihan rutin dan menentukan jadwal untuk menjaga vokal tetap menjadi lebih baik dan baik tentunya. Nah, dengan latihan rutin itu tentunya akan membuat vokal itu akan menjadi lebih baik, artikulasinya akan semakin jelas dan powernya itu akan terjaga. Karena ketika seorang aktor mengabaikan metode-metode latihan, maka otomatis kemampuannya akan berkurang. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman semua kita menjaga stamina kita sebagai seorang aktor, seorang pemain peran di panggung teater, tentunya itu menjaga stamina dengan menjaga latihan jadwal yang rutin gitu. Nah, ketika vokal sudah terjaga dan dilakukan berkali-kali dan dilakukan dengan intensitas yang banyak atau cukup banyak, maka hal lain yang harus diperhatikan adalah tubuh. Nah, tubuh ini juga merupakan salah satu faktor utama, faktor yang sangat penting untuk dijaga. Bagaimana caranya supaya tubuh itu tetap stamina, tetap terjaga dan prima? Ya, tentunya kita harus melakukan latihan-latihan fisik tentunya ya. Latihan-latihan fisik yang itu dibarengi dengan vokal sehingga tidak terjadi sesuatu yang sifatnya monoton atau membosankan atau latihannya hanya begitu-begitu saja. Nah, elemen-elemen tubuh yang harus diperhatikan adalah dari ujung kepala, leher, pundak, kemudian pinggang dan kaki bagian selangkangan. Jadi artinya dari kepala sampai ujung kaki itu harus kita jaga dengan cara melakukan pergerakan-pergerakan. Nah, banyak sekali pergerakan-pergerakan yang bisa dilakukan tentunya. Ya, banyak sekali itu yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan tidak bergerak karena bergerak itu adalah bagian dari hidup dan kehidupan. Nah, sebuah seni peran, sebuah karakter tampak baik dilihat di panggung ketika aktor itu juga mampu mengoptimalkan tubuhnya sedemikian rupa. Nah, seorang aktor itu duduk di panggung atau berdiri di panggung atau melihat sesuatu di balik jendela atau membuka pintu dan melihat sesuatu di luar pintu atau di balik pintu, itu tentunya ada motivasi ya, ada motif yang mendasari pergerakan-pergerakan itu. Nah, kalau pergerakan itu tidak dipahami oleh seorang aktor, maka visual tubuh yang dilakukan di atas panggung itu tidak akan terbaca dengan baik. Nah, penonton itu tidak akan bisa melihat apa saja yang dilakukan aktor ketika dia membuka pintu atau membuka jendela. Nah, motif itu tampak terlihat dari tubuhnya. Maka aktor harus menjaga media tubuh ini menjadi lebih baik dengan latihan tentunya. Nah, latihannya ini bisa dilakukan seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali. Nah, tentunya
semakin banyak intensitas latihan yang kita lakukan, teman-teman semuanya, baik teman-teman pelajar ataupun mahasiswa atau teman-teman masyarakat umum yang ingin belajar tentang seni peran, maka yang harus dipahami adalah kita harus mengenali tubuh kita harus memahami tubuh kita harus mengerti tubuh kita. Nah, ketika kita sudah memahami semuanya itu, maka itu merupakan dasar yang paling dasar yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebagai seorang aktor yang tugasnya bermain di atas panggung. Ada dua dimensi, ya. Tokoh itu adalah manusia itu sendiri dan manusia itu adalah tokoh. Nah, yang membedakan adalah peristiwa dalam keseharian dan peristiwa di dalam di atas panggung tentunya. Baik teman-teman, jaga stamina, kemudian rawat imajinasi, rawat harapan-harapan itu agar panggung-panggung teater di Indonesia dapat terisi dengan baik dan kehadiran-kehadiran aktor baik pemula maupun yang sudah ada sampai dengan detik ini itu tetap bisa menjaga proses kreatif mereka dalam mempertahankan panggung teater, seni peran, dan bermain-main dengan imajinasi, bermain-main dengan karakter. Demikian teman-teman teater di Indonesia, obrolan singkat kita hari ini tentang persiapan seorang aktor di panggung teater. Terima kasih, selamat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panggung saja. See you.